Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radhi Dwi Harjanti, calon guru penggerak angkatan 7 DKI Jakarta. Yang saya hormati Ibu Hani Dwi Astuti selaku pengajar praktek saya, dan Pak Agus Kuswandi selaku fasilitator saya. Hari ini saya akan melakukan pra-observasi terhadap teman saya, yaitu Ibu Noni, guru kelas 2A yang nantinya saya akan mengunjungi kelasnya Ibu Noni ini untuk supervisi akademik. Kita mulai saja ya Ibu Noni ya. Baik Bu. Oke, gimana kabarnya Bu Noni? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana kabar anak-anak murid? Alhamdulillah luar biasa Bu, seperti Bu tahu kita seperti apalah. Yang bagaimana tuh anak-anaknya? Pasti ada anak-anak yang luar biasa ya. Sangat luar biasa Bu. Bahkan di kelas saya ada satu anak yang kategorinya inklusi yang harus benar-benar ekstra. Jadi ada anak inklusi di kelas yang Iya betul. Baik Bu Noni, sebelum besok kita akan supervisi akademik yang nantinya kita akan untuk mengembangkan kompetensi ya, mengembangkan kompetensinya Bu Noni ke depannya, terutama kompetensi dalam hal pembelajaran di kelas. Nah, di sini saya hanya sebagai mitra ya Bu Noni, berkolaborasi nanti besok sharing sebagai teman saya Bu Noni untuk kemajuan kita bersama juga Bu Noni. Saya ingin bertanya pertama ini, besok dalam supervisi akademik pembelajaran apa yang akan Ibu laksanakan di kelas? Ibu nanti akan saya jawab. Untuk pembelajaran besok itu insya Allah udah saya terapkan bahwa itu pembelajaran mengenai pecahan, mengenal pecahan dan konsepnya. Karena pada umumnya anak itu tidak tahu Bu, bagaimana suatu benda yang bulat menjadi terbagi jadi 2, jadi 3, jadi 4. Karena kan dalam keseharian mungkin kayak contoh kecilnya itu seperti di kelas Bu. Misal si A punya duit, yang satu nggak punya duit, dia bisa jajan. Si A beli donat, kemudian saya suruh belah 2 untuk si B, maka kan di situ sudah terbukti Bu. Itu hal kecilnya aja. Nanti akan saya terapkan seperti itu di kelas supaya mereka paham dan tahu konsep-konsepnya mengenai pecahan. Jadi besok Bu Noni ini dalam supervisi akademik materinya ini akan menyampaikan mengenai pecahan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Iya betul. Bagus sekali ya Bu Noni ya. Tujuan pembelajarannya berarti apa itu Bu Noni? Tujuannya agar anak dapat mengidentifikasi atau memahami bahwa pecahan tersebut dapat dilakukan bukan hanya sekedar di sekolah, melainkan di lingkungan rumah atau dimanapun berada. Jadi biar anak ini paham ya penerapan pecahan baik di sekolah maupun di lingkungan mereka berada gitu ya. Sekali Bu Noni. Lalu Bu Noni, apa yang akan Bu Noni lakukan ini? Pembelajarannya memakai metode atau menggunakan alat peraga atau menggunakan metode apa yang akan dilakukan? Baik Bu, untuk besok itu seperti biasanya pada umumnya guru mengajar itu menggunakan RPP, media perangkat pembelajaran, kemudian LKPD,
kemudian tugas individu, kemudian setelah itu dievaluasi kembali. Betul. Jadi persiapannya Bu Noni ini pastinya membuat RPP, peraturan pembelajaran ya Bu Noni ya, terus LKPD-nya, tugas individunya, tadi serta alat peraganya ya. Oke. Terus tadi kan di awal tuh Bu Noni kan bilang ya bahwa ada anak yang ABK. Nah, ini bagaimana nih Bu Noni besok melakukan pembelajaran yang seperti apa terhadap murid-murid yang memang ada yang ABK gitu? Bagaimana? Baik, begini, di mana murid itu kan beda-beda ya Bu. Nah, untuk yang reguler dengan yang inklusi. Nah, kalau yang reguler mungkin bisa mengikuti apa yang saya jelaskan walaupun tidak 100%, tetapi kalau khusus yang inklusi ini duduk di samping saya kasih kertas, saya suruh bawa dia gunting untuk melatih motorik. Nah, menggunakan alat peraga tersebut. Nanti saya contohkan, nanti dia melihat saya supaya dia bisa mengikuti. Tetapi kalau dia tidak bisa, tangannya saya raih, saya ajarkan gitu Bu, menempel. Ini loh nak, lem, ditempelnya sebelah sini ya. Mungkin dia paham seperti itu karena kan kalau anak inklusi biasanya itu kurikulumnya itu direndahkan. Tadi Bu Noni sudah mengidentifikasi ya bahwa di kelas 9 ini anak-anak ibu ada yang ABK, ada yang kompetensinya yang tinggi dan sebagainya. Berarti Bu Noni ini sudah juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk besok ketika saya observasi bagaimana nih ibu menerapkan tadi yang diceritakan itu rencana pembelajaran ibu, boleh ceritakan ke saya? Baik, nanti seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran biasanya di kelas itu ada pertama itu berdoa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu nasional. Setelah itu biasanya hafalan perkalian, karena saya menerapkan itu supaya nanti di kelas 3 paham gitu dari awal perkalian. Kemudian SBK, kemudian saya ke anak-anak itu bahwa hari ini kita belajar mengenai pecahan. Nah, sebelum saya lebih jauh menjelaskan tentang pecahan, saya menggunakan media yang nyata Bu Rati, karena anak-anak mungkin pada umumnya suka sama donat ya. Donat kan berwarna-warni, bervariasi, tetapi tidak donat asli Bu Rati. Saya boleh nge-print, kemudian saya terapkan ke anak-anak bahwa ini adalah kue donat yang masih utuh, supaya gimana caranya jadi 1/2. Lalu kemudian saya gunting, saya tempel di papan tulis, kemudian saya jelaskan bahwa pecahan 1/2 ini donat yang utuh digunting jadi 2, maka jadi 1/2 gitu. Kemudian saya kasih tugas anak-anak dengan cara yaitu membuat kelompok. Nah, kelompok tersebut ada beberapa kelompok ya, berarti di kelas saya itu 31, saya bikin satu kelompok 6. Kemudian satu kelompok 6 mereka bekerja sama. Saya kasih tugas 1/2 itu seperti apa, nanti dia akan menjodohkan antara 1/2 dengan 1/2, itu yang dasarnya dulu berarti. Nah, kalau sudah nanti mereka ke depan untuk ke depan itu memprestasikan bahwa 1/2 itu ini Bu, seperti itu. Tapi semuanya maju, ada yang megangin, ada yang menjelaskan, tapi semua satu-satunya menjelaskan, jadi kebagian semua. Nah, kemudian setelah itu selesai, saya kasih LKPD individu,
berupa gambar, karena kan anak kelas rendah itu pada umumnya sukanya yang bergambar-gambar, belum bisa menalar lebih jauh seperti itu. Setelah itu saya kasih nilai, kemudian saya evaluasi kembali pembelajaran yang dari awal sampai akhir saya terapkan ke anak-anak, sehingga anak-anak besoknya mengingat gitu berarti. Apa yang tadi disampaikan? Betul. Baik, bagus sekali tadi Ibu menjelaskannya ya, rencana pembelajarannya. Saya yakin besok kita observasi akan menarik sekali nih Bu. Nah, karena Ibu sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi dari yang benar konkret ya sampai nanti kepada evaluasi. Terus Ibu juga akan membuat suasana pembelajaran di kelas pun menjadi lebih bermakna ya, hingga nanti anak-anak murid Ibu tuh tidak saja hanya mengingat tapi memahami dan menerapkan gitu ya Bu ya. Luar biasa. Baik, Bu Noni, lalu kompetensi apa nih Bu Noni sebagai guru yang akan Bu Noni itu kembangkan? Jadi potensi yang saya kembangkan itu pedagogi, karena sosial emosional. Karena kan nggak Maido ya, pada umumnya guru itu kadang moodnya lagi tinggi, moodnya lagi di bawah. Ada anak yang bisa is okay, ada anak yang beberapa kali dijelaskan tapi nggak bisa, itu kan kadang-kadang membuat emosi kita kan meninggi. Terus ada juga anak yang lagi lagi dijelaskan tetapi tidak mendengarkan ya, kalau dia berbicara ke teman sebelahnya kan seperti itu. Berarti kadang kok udah dijelasin berkali-kali kok masih nggak bisa kayak gitu. Ada yang baru jelasin sekali langsung paham, ada yang caranya misalnya beberapa cara, ada yang cara yang pertama nggak bisa, cara kedua baru bisa. Terus ada juga yang cara 1, 2, 3 tetap nggak bisa kayak gitu berarti ya. Jadi di sini karena memang kondisi kelas ya, Ibu melihat dari kondisi kelas siswa, jadi Ibu ingin sekali mengembangkan kompetensi pedagoginya Ibu ya. Bagaimana sosial emosional kita ini bisa terlatih agar mampu mengatasi bagaimana sih mengatasi siswa-siswi kita yang memang beraneka ragam itu seperti itu ya. Baik sekali, observasi kita hari ini pertanyaannya sudah Ibu jawab semua. Luar biasa, sangat menarik sekali. Mudah-mudahan pada saat observasi nanti berjalan lancar ya, sesuai dengan harapan Bu Noni ke depannya. Seperti itu, terima kasih telah menonton kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.